Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu mengingat Allah. At-Toha. Insya Allah diulang-ulang dikatakan Allah di dalam. Mengapa? Mari kita belajar jauh sebelum kita jadi manusia. Ketika Allah dalam keadaan kesendirian, dia ingin sekali agar dikenal, maka dia mengadakan zahirnya yang bernama Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini ditiupkan ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Nur Muhammad ini ketika ditiupkan ada perjanjian. Wahai Nur Muhammad, wahai sifatku, wahai zahirku, wahai yang aku adakan, wahai yang engkau ada karena aku adakan, aku maha ada ini, jangan lupa dengan aku. Selalu ingat aku, karena aku maka engkau itu aku ciptakan, karena aku maka aku beri kuasa kepadamu, karena aku maka engkau aku beri kehendak, karena aku maka aku titipkan engkau cinta, karena aku maka engkau mendapatkan nikmat dan rasa di dalam jasad itu, karena aku pula maka engkau bisa menggerakkan jasadmu, karena aku maka aku tempatkan engkau di otakmu 100 tahun, aku pindahkan engkau lagi di matamu sehingga matamu bisa melihat jasadmu itu, sehingga pendengaranmu bisa mendengar, kemudian aku pindahkan lagi di hidung engkau bersin, aku turunkan lagi di hatimu, kemudian aku turunkan di perutmu sehingga perutmu rasa lapar, engkau makan, kemudian aku turunkan di kemaluanmu, engkau merasa nikmat, kemudian aku turunkan lagi di betis dan di tumit. Sepanjang engkau berada di dalam raga jasad ciptaanku ini yang berasal dari tanah tembikar ini, jangan sekali-kali engkau lupa kepada aku, ingatlah kepada aku. Lalu pertanyaan daripada Nur Muhammad, bagaimana caranya aku mengingat engkau? Sebut saja namaku berulang-ulang, Allah, 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 Allah. Pujilah diriku, agungkanlah diriku, sanjungkanlah diriku. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Puji, sanjung diriku, agungkanlah diriku. Allah Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Berbagai macam zikir itu adalah mengingat Allah, ciptaan Allah, zahir Allah, nafas Allah, mengingat Allah, mengingat sejati dirinya, yaitu zat yang kuasa, zat yang mengadakan dirinya. Maka nafas ini mulai mengingat Allah, Nur Muhammad mengingat Allah, darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah? Dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah, dengan memuji nama Allah, dengan menyanjung nama Allah, dengan memberi kuasa dan kebesaran kepada Maha Besar Allah, Maha Kuasa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dengan menyebut, maka itu termasuk mengingat. Kemudian baginda Nabi mendapatkan perintah untuk mengingat Allah ini ketika pulang bertemu Allah dengan cara mekanisme, sebuah kreativitas, sebuah desain model mengingat Allah yang lebih sempurna, yaitu dengan cara bergerak takbir sampai dengan salam. Dari mana Nabi ini mendapatkan cara mengingat Allah yang sempurna ini mulai dari takbir sampai salam? Ketika Nabi dimi'rajkan, waktu pulang dia menyaksikan cara mengingat Allah ini, cara sholatnya para malaikat. Ada di saf tertentu, di langit tertentu, malaikat ini hanya takbir saja. Di langit yang tertentu, malaikat ini hanya ruku saja. Di langit tertentu, malaikat ini hanya intidal saja. Di langit tertentu, malaikat hanya sujud saja. Di langit tertentu, malaikat hanya duduk di antara dua sujud saja. Dan di langit tertentu, malaikat hanya salam saja. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Di langit tertentu, malaikat hanya berdoa saja. Duduk, kemudian hanya berdoa saja. Maka Nabi mengkreasinya, mengakumulasi atau mengkondensasi, mengumpulkan mekanisme tata cara mengingat Allah dari para malaikat mulai dari takbir sampai salam, diberikan kepada umatnya. Bagaimana caranya kita mengingat Allah yang lebih bagus, lebih indah, lebih elok, lebih cantik, dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, disetujui Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dengan cara takbir, ruku, sujud, salam, intidal, gerak-gerik salat yang sempurna. Maka yakin dan buktikanlah bahwa ketika kita melaksanakan gerakan salat, gerakan mengingat Allah, apa yang kita ucapkan dengan lisan selalu zikir, selalu ingat Allah. Maka zikir itu adalah salat, salat itu adalah zikir. Yang membedakannya adalah bahwa tata cara berzikir
dengan takbir sampai salam, dengan tata cara berzikir hanya dengan duduk cantik-cantik saja, menggunakan nafas dan jiwa. Maka solat do'im mengingat Allah dengan cara nafas adalah cara yang do'im. 24 jam tidak mengenal waktu, tetap dia solat. Tetapi solat sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, laksanakanlah solat sebagaimana aku solat, kata Nabi. Itulah solat zahir, solat jasad. Bagaimana caranya? Jasad mengingat Allah, jasad berzikir kepada Allah. Pertama takbir, berzikir Allahu Akbar, kemudian membacakan doa, berzikir semua juga pada saat ruku, berzikir juga pada saat intidal, berzikir lagi atau mengingat Allah lagi pada saat sujud, mengingat Allah atau berzikir pada saat duduk di antara dua sujud, salam dan ditutup dengan doa dan permintaan serta permohonan. Jadi yang beda itu hanya kemasannya saja. Gerak-gerik dan cara mengingat Allah atau cara berzikir kepada Allah, yang satu menggunakan zahirnya, bergerak takbir sampai salam, yang satu menggunakan napasnya. Itulah solat batin, itulah solat zahir. Solat zahir takbir sampai salam, solat batin adalah solat nafas dengan cara berzikir nafas, berzikir qalbi, insya Allah. Solat hati, solat jiwa, solat zahir, itulah solat syariat, solat tubuh kasar kita. Banyak manusia di muka bumi yang beragama Islam ini sudah benar mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi, disunahkan Nabi. Insya Allah itulah solat zahir, solat sebagaimana tanda kepatuhan kita, ketaatan kita kepada kanjeng Nabi, datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah amanah Allah yang sempurna, akhlakul karimahnya dan segala macamnya sempurna. Karena dia diajarkan dan dituntun langsung oleh malaikat yang paling dekat. Malaikat yang pertama diciptakan Allah itu malaikat Jibril namanya, Jibril alaihi salam. Dan ketika kita mengamalkan yang lebih sempurna, agar zahir kita pun mulia melaksanakan atau mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, kita sempurnakan juga dengan nafas atau jiwa kita atau diri kita ini juga melaksanakan zikir dan mengingat Allah. Maka indahnya ketika kita belajar mengenal diri, tahu diri, tidak lupa diri ini, yaitu awalnya kita berdiri melaksanakan solat zahir, takbir sampai salam, tidak pernah lepas solat wajib dan solat sunnah. Maka sempurnalah zahir kita melaksanakan mengingat Allah. Kemudian kita tutup dengan duduk bertafakur atau duduk dalam keadaan berbiasa, aktivitas biasa, tetapi kita amalkan solat nafas kita, kita amalkan solat jiwa kita, kita amalkan solat batin kita, yaitu perjalanan zikir nafas atau solat doa. Maka sempurnalah hamba Allah ini, karena zahirnya solat, jiwanya solat juga. Karena raganya solat, nafasnya solat juga. Karena zahirnya solat, batinnya solat juga. Maka solat zahir, solat batin, insya Allah. Mudah-mudahan kita diinginkan baginda Nabi seperti itu, karena zahir bukan saja diciptakan Allah untuk kepentingan dan kebutuhan zahir, tetapi saling melengkapi untuk kebutuhan batin. Batin juga diciptakan untuk kepentingan zahir dan untuk kebutuhan zahir. Maka Allah menciptakan serba dua untuk saling membungkus, menutupi dan memenuhi. Zahir memenuhi batin, batin memenuhi zahir. Maka dua-dua kalau mau dimuliakan sebagai keutuhan kolektif kolegial dari Allah, kemudian turun menjadi Nur Muhammad, kemudian turun menjadi nafas dan jiwa, kemudian turun menjadi zahir dan jasad, insya Allah amalkanlah ibadah zahir, amalkan pula ibadah batin. Itulah amalan daripada datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulia dia menjadi induk daripada segala jiwa, sudah mulia dia menjadi induk daripada segala nur, tetapi zahirnya masih mengamalkan solat syariat, solat zahir sampai kakinya bengkak. Dia pun masih meminta dan memohon. Satu lagi kebalikan, wahai ayahanda, bunda dan anandaku, karena terlampau banyak zahir yang diamalkan, terlampau banyak ilmu dan pengetahuan ini diamalkan hanya untuk zahir, kebutuhan zahirnya, nafasnya tidak pernah dia tahu, tidak pernah dia kenal, tidak pernah dia mau cari tahu bagaimana caranya nafas mengingat Allah. Maka lupa orang belajar ilmu mengenal diri, sehingga sepanjang hidupnya zahirnya saja mengingat Allah, nafasnya lupa mengingat Allah. Napasnya keluar masuk dia abaikan, dia masa bodoh, dia acuh tak acuh, dia biarkan saja keluar ke bumi, masuk tenggelam ke dalam, keluar ke bumi, masuk tenggelam ke dalam. Akhirnya zahirnya beribadah,
tapi batinnya tidak beribadah. Padahal sesungguhnya hakikat zahir adalah batinnya. Jiwa dan nafas inilah yang mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan af'al daripada zahir ini. Subhanallah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jangan memisahkan dan bercerai-berai antara zahir dan batin. Dan jangan lupa dan jangan lupa, jangan kita tinggalkan atau ditinggal pergi oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad harus memeluk jiwanya. Nur Muhammad harus memeluk nafas. Nur Muhammad pula harus memeluk zahir, sehingga utuh, tidak dimakan tanah. Nyawa ketika Nur Muhammad ini memeluk nafas atau jiwa bernama nyawa. Nyawa pun harus memeluk jasad agar meninggalkan dunia dalam keadaan tiada tetapi ada. Hilang hanya setetes mandi di dalam kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.